ini pasti ramai. Ini menurut saya kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh seorang utusan presiden. Saya tidak tahu apakah Raffi Ahmad sebelum menemui Rizik Syihab berkonsultasi dengan Presiden Prabowo atau tidak. Dan kemudian ditegur oleh Pak Presiden Raffi Ahmad ini. Kalau perlu pecat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Umar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah, Minggu 2 Februari 2025. Hari ini saya dikejutkan dengan berita yang menurut saya mengecewakan. Tidak habis pikir. Allah ya Karim. Ini kalau artis dijadikan menteri apa ya, bukan menteri ya, tapi setingkat menteri lah ya. Raffi Ahmad gitu. Ya, orang yang tadinya bergelut di dunia hiburan, tidak tahu tentang peta gerakan politik, tidak tahu tentang, tidak paham tentang dinamika politik, dinamika sosial, keagamaan di republik ini, ya akhirnya langkahnya ngawur gitu. Kalau cara orang Banyumas, orang bisa minta kena ula karo belut, belut dikira ular, ular dikira belut, akhirnya kegigit ular gitu. Terkait apa berita yang mengecewakan dari Raffi Ahmad ini, ya ini dia baru saja menemui Rizik Syihab di kediamannya di Petamburan. Ini saya kira adalah peristiwa lama, tetapi setelah saya cek ternyata memang peristiwa baru saja, yakni kejadiannya hari Sabtu kemarin tanggal 1 Februari. Raffi Ahmad temui Habib Rizik, ada apa? Ini judul yang diangkat oleh suara.com. Raffi Ahmad menemui Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik. Kedatangan Raffi di kediaman Rizik terkait jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Nah, ini kunjungan resmi ya, atau sesuai dengan jabatan dia sebagai utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Momen pertemuan mereka dibagikan oleh Raffi Ahmad di Instagram dari Sabtu 1 Februari 2025 sore. Di caption, Raffi mengaku ia dan Rizik membahas banyak hal, terutama terkait pembinaan terhadap generasi muda Islam saat ini. Alhamdulillah berkesempatan bersilaturahmi bersama Habib Rizik Syihab. Beliau berbagi banyak wawasan tentang pembinaan generasi muda Islam, tulis Raffi Ahmad. Mas Raffi Ahmad, lalu apa yang Anda peroleh dari seorang Rizik Syihab sebagai bekal yang akan digunakan untuk membina pemuda Islam dan kesenian di tanah air ini? Raffi Ahmad, Anda nggak tahu siapa Rizik Syihab? Apakah Anda tidak pernah membaca berita bahwa Rizik Syihab adalah ketua FPI, dijadikan imam besar FPI? Apakah Anda tidak tahu FPI? Iya, apakah Anda tidak tahu FPI? Front Pembela Islam Indonesia. Apa di dalamnya? Apa visi misinya? Anda tidak pernah mendengar Khilafah Islamiyah, NKRI bersyariah? Allah ya Karim, Mas Raffi. Ini
model-model begini yang akan menghancurkan Pak Prabowo ini modelnya begini. Muhammad Rizik Syihab ya Mas Raffi adalah pentolan orang tertinggi di FPI, Front Pembela Islam Indonesia, yang mencita-citakan NKRI bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah, ingin mendirikan negara Islam khilafah, yang oleh karena itulah kemudian negara pada eranya Pak Jokowi kemarin membubarkan ormasnya dan ditetapkan menjadi ormas terlarang karena organisasi FPI ini mencita-citakan khilafah Islamiyah tadi itu. Selain itu juga radikalisme yang sering dilakukan oleh kelompok FPI ini. Bahkan di dalam sebuah tayangan video pada saat Pak Mahfud MD mengumumkan penutupan dan melarang organisasi ini, menunjukkan bukti tentang dukungan Muhammad Rizik Syihab atas kelompok ISIS di Timur Tengah. Paham? Lalu Anda mendatangi Rizik Syihab, minta saran, mendiskusikan banyak hal tentang generasi muda Islam. Maksudnya apa? Anda ingin mencekoki pemuda Islam di Indonesia melalui Rizik Syihab agar ikut sepakat di dalam visi misi menegakkan NKRI bersyariah, di dalam ingin mencita-citakan khilafah Islamiyah, begitu bagaimana? Ingin pemuda Islam di Indonesia punya mentalitas kayak pengikutnya Rizik Syihab, tokbar takbir, demo, ingin membuat pemuda Islam di Indonesia menjadi jamaah monaslimin, bagaimana? Ingin membuat pemuda Islam di Indonesia mengikuti jejaknya Rizik Syihab. Anda kalau nggak tahu tentang peta gerakan Islam, bertanya gitu, jangan sok keminter gitu, jangan sok tahu sampean. Sampean artis memang selama ini ya pekerjaannya ya hura-hura di layar kaca, yang penting dapat banyak iklan, banyak duit. Sama alumni itu, mestinya dengan Anda diberi kepercayaan oleh Pak Prabowo, kemudian berubah diri, mau belajar, apalagi dengan jabatan Anda sebagai staf sus, utusan khusus tentang pembinaan generasi muda dan seni. Sudah di situ saja lah. Fokus di situ saja di bidang seni, generasi muda Islam. Kalau tentang Islam ya ada bagiannya sendiri saya kira. Kalau Anda ingin masuk di situ, bertanya, diskusi dengan tokoh-tokoh Islam yang moderat di Indonesia. Nah ini tokoh yang organisasi yang didirikannya dibubarkan oleh negara kok didekati, dimintai nasihat. Lalu Anda ingin menggiring pemuda Islam Indonesia mengikuti sepak terjang petamburan, ya bubar negara ini. Mau ingin jadi radikal semua generasi muda Islam Indonesia bagaimana? Jangan ngawur lah melangkah. Pagi-pagi bikin emosi sampean. Ada banyak segudang, banyak tokoh muslim di Indonesia. Kalau memang ini masuk pada bagian sub jobnya utusan presiden bidang generasi muda. Kalau menurut saya nggak masuk sebenarnya. Pembinaan generasi muda dalam hal Islam yang masuknya dalam job deskripsi kementerian atau lembaga yang membidangi agama. Kalau job Raffi Ahmad, pembinaan generasi muda dan seni, saya kira fokusnya adalah generasi muda secara umum dikaitkan dengan bagaimana tentang peradaban, peningkatan prestasi berkesenian agar pemuda-pemuda Indonesia punya prestasi di bidang seni. Makanya karena bukan bidangnya, akhirnya sampai kesasar. Anda niatnya ingin mendekati, ingin merangkul belut, tapi yang dirangkul ular, ya dimakan, dikeletak sampean. Ya kenapa negara membubarkan ormas yang didirikan oleh Rizik Syihab? Karena berbahaya, ormas itu visi-misinya berbahaya, ingin
menegakkan NKRI bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Apa itu artinya? Artinya bahwa Rizik Syihab ingin mengkoreksi prinsip-prinsip kita di dalam bernegara. Prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara sudah final, Mas Raffi Ahmad. NKRI harga mati yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Menyuburkan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada celah bagi siapapun di Indonesia ini ingin merubah bentuk negara kita. Tidak ada lagi embel-embel NKRI bersyariah, nggak ada. NKRI ya NKRI Pancasila. Karena negara kita negara yang multi agama, multi budaya, multi bahasa, multi suku. Sehingga kalau kemudian NKRI bersyariah mau pakai syariah agama apa? Mau syariah agama Islam tentu saja yang diinginkan oleh Rizik Syihab. Kalau ini dituruti, dicoba untuk diwujudkan, sama saja ingin memecah belah, ingin membuat bangsa ini berkeping-keping. Tentu saja syariah agama lain tidak akan sepakat dengan apa yang diinginkan oleh Rizik Syihab. Apalagi jelas disebutkan di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Itu namanya ingin mundur sebelum kita merdeka. Dan kalau ini dilakukan, Anda belajar ke Timur Tengah, Afghanistan dulu, setengah abad lebih perang saudara gara-gara rebutan pimpinan atas dasar syariah Islam versi mereka masing-masing. Suriah hancur lebur, hampir seluruh negara Timur Tengah hancur lebur gara-gara rebutan politik Islam versinya masing-masing. Lalu apa maksudnya sampean, Kang Raffi Ahmad? Tanya dulu lah sampean kalau ingin masuk pada wilayah pembinaan generasi muda Islam. Tanya dulu kepada tokoh-tokoh agama yang lain yang moderat. Nah, tanyanya ke siapa? Ya, di Indonesia ada Menteri Agama. Konsultasi dengan Pak Nazaruddin Umar. Konsultasi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Konsultasi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, itu cukup saya kira. Dua ormas Islam terbesar di tanah air. Nggak usah sok keminter main selonong yang ditemui pada ex-pimpinan ormas yang sudah dilarang. Yang sampai hari ini masih ingin menegakkan, mencita-citakan NKRI bersyariah Khilafah Islamiyah. Allah Akbar. Ini makanya kalau orang bukan bidangnya tapi sok keminter masuk di wilayah yang bukan bidangnya, akhirnya salah kedaden cara wong Banyu, salah kaprah. Bahaya bukan main, ini ingin menjerumuskan pemuda Islam pada Islam radikal, pada orang yang reputasinya buruk tentang ormas di Indonesia ini. Ya kalau nggak buruk kan nggak dibubarkan negaranya, ormasnya. Orang yang belum lama keluar dari penjara. Astagfirullah. Enggak sekalian Mas Raffi Ahmad, enggak sekalian tuh temuin tuh Abu Bakar Basir di Solo. Enggak sekalian temuin tuh Bahar Smut. Kalau nggak tahu tentang Islam, bertanya pada yang benar. Islam itu memang satu agama Islam. Tapi kepingannya, ideologinya, pemahamannya, pemikirannya banyak bermacam-macam di Indonesia ini, Mas Raffi Ahmad. Kalau ada salah masuk, sok pinter hanya mengikuti saran orang-orang yang subjektif, memihak pada satu kelompok, ya bubar pasar sampai. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oke lah ya, mudah-mudahan ini pasti ramai. Ini merusak kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh seorang utusan presiden. Saya tidak tahu apakah Raffi Ahmad sebelum menemui Rizik Syihab berkonsultasi dengan Presiden Prabowo atau tidak. Tapi menurut saya tidak. Seandainya sebelumnya berkonsultasi dulu dengan Presiden, saya yakin tidak akan diizinkan. Pak Prabowo pasti sudah sangat paham, sudah menyimpulkan tentang siapa-siapa tokoh-tokoh agama di Indonesia ini.
Dan kemudian ditegur oleh Pak Presiden Raffi Ahmad ini. Kalau perlu pecat saja, menurut saya nggak terampuni karena melakukan perbuatan yang sangat-sangat gegabah yang sangat membahayakan bagi masa depan generasi muda Islam ini dikaitkan dengan Muhammad Rizik Syihab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.